Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah Bapak Anim Imamuddin SMM selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati wabil khusus tuan rumah ya, Bapak Dr. K. Haji Mulyadi Effendi ya, beserta keluarga besar yang saya hormati dan saya banggakan, para tokoh masyarakat, para ustadz, para asatidz, para ustazah, para santri, santriawan, dan jamaah Al-Fatimiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridhonya lah. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah ya, di tempat yang mulia ini dalam rangka merayakan Isra wal Mi'raj ya, Nabi besar Muhammad SAW. Salawat iring salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya, semoga mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan kata sambutan, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf ya Pak PLT Wali Kota, Pak Dr. Triadianto ya, yang seyogyanya beliau sudah menjadwalkan hadir ya di sini di tengah-tengah kita, namun karena ada kegiatan yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan ya, beliau mewakilkan kepada saya untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat semua pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih saya selaku Camat Jati Sampurna yang mengucapkan terima kasih ya kepada Saiful Bait ya, Pak Dr. K. Haji Mulyadi Effendi beserta keluarga besar yang telah merayakan ya hari ini Isra wal Mi'raj, dan begitu banyak yang hadir. Alhamdulillah para kiai juga banyak yang hadir, para asatidz ya. Nah, hari ini mudah-mudahan ya acara pada pagi ini membawa manfaat buat kita semua. Dan yang berikutnya ya, saya selaku pimpinan wilayah di sini menyampaikan ya, ada program-program yang perlu saya sampaikan ya kepada jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa sesuai instruksi Pak PLT Wali Kota bahwa setiap kecamatan dan kelurahan harus membuat inovasi tentang pelayanan ya di luar jam kerja. Alhamdulillah untuk Kecamatan Jati Sampurna ya, kita sudah melaksanakan atau meluncing ya kegiatan di luar jam kerja ya, yaitu setiap Senin malam, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Dan di sini kita layani seperti normal pelayanan hari biasa ya, termasuk adminduk dan berkolaborasi ya dengan UMKM yang ada ya. Silahkan kalau memang di sini ada pelaku UMKM ya yang ciri khas wilayah sini, silahkan nanti pada saat pelayanan malam ya di kecamatan kita sudah siapkan tenda ya, dari Pak PLT Wali Kota ada 10 tenda. Nah ini diperuntukkan untuk pelaku UMKM ya, silahkan yang ingin menjajakan produksinya ya, kita buka kesempatan ya, kita siapkan tempat ya di Kecamatan Jati Sampurna pada saat pelayanan malam. Dan kenapa pelayanan ini dilaksanakan ya, mengingat Pak Wali Kota melihat ya bahwa masih banyak warga masyarakat kita yang mempunyai kesibukan yang luar biasa ya, sehingga mereka tidak bisa mengurus keperluannya pada jam kerja biasa atau jam normal. Oleh karenanya pemerintah ya memberikan ruang ya dalam hal ini kepada warga masyarakat yang mempunyai kesibukan yang luar biasa ya. Contoh semisal ya anak-anak sekolah yang tidak bisa libur ya pada jam kerja, karena memang anak sekolah yang sudah kelas 3 SMA ya atau SMK itu wajib ya melakukan perekaman KTP ya. Jadi inilah salah satu sasaran kita ya,
para warga yang sudah berusia 17 tahun yang masih pelajar yang tidak bisa perekaman pada hari kerja, ya kita siapkan pada pelayanan malam, ya. Mudah-mudahan ini informasi ini bisa sampai ya kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang betul-betul mempunyai kesibukan luar biasa. Dan selanjutnya juga tidak jauh beda juga di kelurahan juga sudah ada beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Pak Lurah dan Bu Lurah ya di Kecamatan Sampurna. Semua sudah melaksanakan, bahkan sampai ke RW-RW ya, jemput bola, pamor ya, untuk pelayanan Bapak dan Ibu yang betul-betul sibuk yang tidak bisa datang ke kantor ke kelurahan, bisa juga dilayani di kelurahan atau di tingkat RW ya, di luar jam kerja. Semua kelurahan sekarang sudah melakukan inovasi ya. Dan selanjutnya juga ya, dari pemerintah juga ada program terkait dengan penanggulangan bencana banjir ya, bahwa Pak Wali Kota ya sudah menugaskan petugas pematusan ya, setiap kecamatan 10 orang, bahkan rencananya bulan ini akan ditambah menjadi 15 orang ya. Tugasnya adalah membersihkan saluran-saluran ya, mengangkat saluran-saluran yang dangkal ya, sehingga pada saat hujan ya airnya tidak meluap ke jalan dan melewati saluran yang sudah diperbaiki tadi atau sudah dilakukan pematusan. Silahkan Bapak dan Ibu, Pak RT, Pak RW ya, di lingkungannya misalnya ada saluran yang mampet, yang dangkal ya, yang tidak mungkin tenaga kita bisa mengangkat lumpur itu ya, silahkan diinventarisir, laporkan ke kelurahan ya. Nanti kita turunkan tim pematusan karena mereka memang tugasnya yang berat-berat ya, yang lumpur-lumpurnya tebal, yang sudah dangkal ya, itu kerjaan mereka Pak. Walaupun gotnya hitam, mereka nggak jijik lagi Pak ya, mereka turun ya, mereka angkat ya, dan akhirnya ya, airnya bisa mengalir. Contoh pernah dilakukan pematusan ya, yang medannya sangat berat dekat Masjid Talang Songo Pak. Itu saluran gotnya udah hampir mati, nggak mungkin lah tenaga kita Pak RT Pak RW ya melakukan pengangkatan sedimen itu. Tapi alhamdulillah oleh petugas pematusan ya bisa diangkat lumpur yang sedemikian dangkal ya, sehingga sekarang airnya bisa mengalir dengan lancar. Itu hanya salah satu contoh. Dan berikutnya juga ya saya sampaikan juga di sini, tahun ini tahun politik ya, bahwa tahapan pemilu sudah sampai di tahapan pemuktahiran data pemilih. Dan di sini saya sampaikan petugas ini sudah berjalan atau melaksanakan tugasnya sejak tanggal 12 Februari Bapak dan Ibu. Mereka mendatangi rumah-rumah Bapak dan Ibu ya, dengan maksud untuk mendata ya, untuk pencoblosan di hari H nanti. Dan di sini saya beritahukan juga ya, untuk sementara jumlah pemilih sementara yang ada di Kecamatan Jati Sampurna ya kurang lebih ada 80.329 hak pilih. Nah, data ini akan diverifikasi Bu ya oleh petugas Pantarlih ini ya. Jumlah TPS ada 310 TPS ya. Kita punya 68 RW ya, ada 348 RT se-Kecamatan Jati Sampurna. Jadi saya mohon para tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RT, Pak RW, tolong dibantu ya petugas pendaftaran ini ya, sehingga data yang mereka dapat nanti betul-betul valid ya, yang akan nanti digunakan untuk daftar pemilih tetap ya. Data pemilih tetap ini ya nanti akan ada nama-nama kita di situ ya. Dan kita bisa milih, bisa nyoblos karena memang ada di DPT ya. Kalau tidak ada di DPT ya nantinya tidak mendapat undangan ya Bapak dan Ibu ya, dan akhirnya kalaupun datang ke TPS nanti dapatnya siang Pak ya, itu pun kalau memang kartu suaranya masih ada ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya saya menghimbau ya pada Pak RT, Pak RW dan tokoh masyarakat, kalau memang ada warga masyarakat kita yang belum didata atau dicoklit ya, silahkan dilaporkan, minta fotokopi KK-nya ya, serahkan kepada petugas sehingga bisa didaftarkan. Dan juga tolong dibantu ya, misalnya ada warga yang sudah meninggal, yang sudah pindah, terus juga tadinya TNI Polri kemudian sudah pensiun, itu harus didata Pak. Karena kalau sudah pensiun mereka kembali ke masyarakat
punya hak pilih lagi seperti kita ya. Dan juga yang telah pindah itu harus dicoret nantinya. Begitu juga yang sudah meninggal ya, ini Pak RT tugasnya kalau ada warga masyarakat kita yang meninggal ya, buatkan surat keterangan kematian. Kalau memang belum ada, cukup di kelurahan Pak ya, serahkan kepada petugas biar nanti di daftar coklitnya dicoret Pak ya, karena petugas tidak berani mencoret orang yang dikatakan meninggal tanpa ada surat keterangan kematian Pak, minimal dari kelurahan ya. Jadi ini tolong ya dibantu oleh Pak RT Pak RW ya, pada saat warganya meninggal dibuatkan akte kematiannya ya. Kita selalu di kecamatan ya, insya Allah tidak lama Pak, sehari 2 hari juga selesai ya, dilaporkan. Kalau memang dari pihak keluarganya tidak ada yang melaporkan, cukup Pak RT bisa melaporkan ke kecamatan ya, untuk dibuatkan akte kematian, sehingga pada saat pencoklitan ya, yang bersangkutan nanti dicoret dari daftar pemilih ya, jadi seperti itu. Hal ini kenapa saya sampaikan, karena untuk mengurangi data sampah ya, di DPT, dan ini akan berpengaruh pada prosentase atau partisipasi kehadiran warga Bapak dan Ibu ya. Kalau DPT-nya baik ya, berasal dari pendataan yang benar ya, yang valid, insya Allah data sampahnya bisa kita kurangi, bisa kita minimalisir ya, sehingga data yang ada untuk pemilih ya nanti betul-betul valid ya, sehingga prosentase kehadiran itu betul-betul real ya. Jangan sampai tingkat kehadiran tinggi tapi prosentase rendah. Nah inilah yang sering terjadi Pak, ini karena akibat dari pendataan yang kurang valid ya, ya jadi penyebabnya itu. Insya Allah kalau pendataannya valid ya, prosentase kehadirannya pasti akan tinggi, karena salah satu indikator keberhasilan demokrasi adalah tingginya partisipasi masyarakat datang ke pemilih. Jadi seperti itu ya. Jadi tolong sekali lagi para Pak RT, Pak RW dan tokoh masyarakat serta ibu-ibu sekalian ya, serahkan data Bapak dan Ibu kepada petugas Pantarlih. Nanti rumah Bapak dan Ibu dikasih stiker coklit ya, bahwa Bapak dan Ibu rumahnya telah di coklit atau telah didata oleh petugas, sehingga data ibu bapak ya nanti ada di DPT, dan pada saat pencoblosan dapat undangan ya, tidak ada permasalahan ya. Terus selanjutnya ya saya sampaikan juga terkait dengan COVID ya, alhamdulillah dari pandemi sekarang sudah berubah ke endemi ya, dan PPKM sudah sudah dihentikan oleh Pak Presiden kita ya, bahwa kita bisa hidup normal kembali. Namun demikian virus ini bukan berarti hilang 100% Bapak dan Ibu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang hidup berdampingan dengan virus corona itu, dengan COVID, seperti virus-virus yang lain lah, segala virus TBC, virus influenza ya, virus DBD dan segala sama ya. Karena kita sudah divaksin ya, sudah di booster ya, jadi ada kekebalan ya, ada kekebalan di diri kita ya. Jadi kalau memang yang merasa kurang sehat ya, agak batuk-batuk ya pakai aja maskernya Bu. Tapi gejalanya seperti itu ya, jadi kayak flu biasa ke depan ya. Kita tidak bisa menghilangkan virus karena virus selalu ada ya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup berdampingan dengan virus COVID Bu. Ya, cuman karena badan kita sudah di booster ya, sekali lagi ya kita menjadi imun dan kuat. Makanya saya himbau kepada warga masyarakat yang belum melaksanakan booster ya, silahkan menghubungi puskesmas terdekatnya ya, karena di sana selalu disiapkan untuk booster ya. Bapak dan Ibu yang belum melaksanakan silahkan ya, sehingga ada kekebalan komunal ya di warga masyarakat kita ya. Walaupun nanti ada masuk varian baru dari COVID ini ya, kita bisa menangkal dan tubuh kita sudah kuat ya, insya Allah gejalanya akan ringan dan beberapa hari saja akan hilang ya, jadi seperti itu. Dan selanjutnya saya sampaikan juga di sini ya dari Bapenda ya, bahwa PBB tahun 2023 ini sudah ada ya, sudah turun Pak dan Ibu ya, Pak RT Pak RW, silakan didistribusikan kepada warga masyarakat, kepada wajib pajak ya. Dan ini saya sampaikan bahwa NJOP tahun 2023 tidak ada kenaikan Pak ya, sama dengan tahun kemarin. Hal ini kenapa ya? Hal ini merupakan kebijakan dari Pak PLT Wali Kota ya, Pak Dr. Triadianto, mengingat ya warga masyarakat kita karena dilanda COVID ya, perekonomiannya belum pulih 100% Pak.
Jadi Pak PLT Wali Kota tidak ingin membebani warga masyarakatnya, ya, khususnya warga masyarakat Bekasi. Ya, kalau dinaikkan NJOP-nya otomatis kewajiban Bapak dan Ibu akan naik. Ya, yang tadinya misalnya 1 juta, ya hari ini bisa 1,5 juta kalau dinaikkan. Tapi alhamdulillah, ya berkat kebijakan beliau, karena mengingat kita habis dilanda COVID, ya, untuk kenaikan NJOP tahun ini ditiadakan. Ya. Ini suatu kebijakan menurut saya yang luar biasa yang memihak kepada kita semua selaku warga masyarakat. Dan selanjutnya juga ya saya sampaikan juga di sini kepada Bapak Ibu semua ya yang mempunyai anak remaja ya, yang khususnya remaja putra ya Bapak dan Ibu ya. Karena sekarang sudah ngetren tawuran. Ya. Ini keamanan ini bukan tanggung jawab TNI Polri saja ya, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Karena semalam saya mendapatkan laporan ya bahwa ada anak SMP bawa celurit ya sekarang ditangkap di Polsek Jati Sampurna, Bu. Ini masih usia SMP. Ini sangat memprihatinkan. SMP 58, sekolahnya di 28 karena belum punya gedung ya. Nah, jadi semalam tertangkap dan belum keluar sampai sekarang karena memang bawa sajam ya, celurit ya, yang siap untuk tawuran ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan yang punya anak remaja putra ya, dikontrol anaknya Pak, ya dipantau ya, kalau memang malam belum pulang ya tolonglah dicari atau dicari kabarnya, ditelepon suruh pulang ya. Begitu juga ke sekolahan, sampai enggak anak kita ke sekolah itu dimonitor Pak ya, karena zaman sekarang ya karena majunya medsos ya, terkadang tawuran itu tanpa penyebab Pak sekarang ini. Kalau dulu mungkin ya zaman kita sekolah dulu, kalau tawuran itu ada penyebabnya Pak ya, ada masalahnya gitu. Kalau sekarang enggak, bikin postingan ya di IG atau di Facebook ya, nantang perang jadi Pak. Kalau sekarang nggak perlu ada masalah. Kalau bikin tawuran itu cuma posting, nantang siapa yang berani lawan gua, ayo berantem, jadi Pak. Nah ya, jadi memprihatinkan zaman sekarang Pak ya. Jadi untuk tawuran apa itu tanpa penyebab sekarang itu, cuma tantangan di postingan jadi ya, jadi seperti itu. Jadi peran kita ya sekali lagi selaku orang tua harus betul-betul ya care kepada putra-putri kita, khususnya yang udah remaja putra ya, karena sangat mengkhawatirkan Pak, baru SMP saja sudah bawa sajam dan siap tawuran. Alhamdulillah semalam masih bisa dicegah ya oleh kesigapan warga masyarakat dan unsur 3 pilar di Jati Sampurna ya, tawuran tidak jadi ya, anaknya bisa diamankan di Polsek Jati Sampurna sekarang. Nah, ini mudah-mudahan menjadi contoh buat kita semua, menjadi pelajaran bahwa usia SMP pun sudah mulai tawuran di kita Pak ya. Jadi sekali lagi saya mohon ya kepeduliannya kita selaku orang tua ya, Bapak dan Ibu semua, perhatikan ya anaknya, putra putrinya, khususnya remaja putranya. Kalau memang malam belum pulang tolonglah ya dicari ya, dimonitor, disuruh pulang ya, sehingga tidak terbawa oleh teman-temannya yang ya. Jadi seperti itu ya himbauan saya. Ini panitia sudah bisik-bisik Bu ke saya, katanya Pak ini berkatnya sudah ada, Bapak sudah lapar katanya, suruh makan saya ya. Terima kasih Bapak panitia ya. Baik, terima kasih Bu. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Akhir kalam saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.